Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh berada pada bulan Desember pada minggu pertama ini ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Pada saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Berikan kami hati seorang murid, lembutkan hati kami. Ampuni akan setiap dosa, perkataan, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Tuhan yang mengampuninya ya Bapa. Biarlah kami boleh hidup di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Tuhan pada saat ini ya Bapa, biarlah urapi kami semua yang melayani Tuhan pada saat ini yang berada di tempat ini. Biarlah urapan Tuhan boleh turun ke atas kami. Kami mengundang Roh Kudus hadir baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah Zoom pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, Kau sendiri akan menjamah hati setiap orang yang ikut ibadah pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, kami yakin dan percaya hadirat Tuhan tetap ada. Dan Tuhan juga Engkau mengurapi juga para singer, song leader, juga pemain musik dan multimedia semua Tuhan yang terlibat pada hari ini juga Tuhan. Biarlah urapi mereka semua Tuhan, urapi kami semua Tuhan, terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapi hamba-Mu, berikan hikmat, marifat, pewahyuan daripada Engkau. Senior pastor kami, Pastor Abraham Konrad Supit. Biarlah urapan Tuhan boleh turun ke atas hamba-Mu ini ya Bapa. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu, perkataan itu Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur. Biarlah melalui tanah yang subur itu, melalui hati kami boleh menerima setiap taburan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Begitupun juga pada saat kami makan dan minum roti dan anggur, ubahkan jadi tubuh dan darah-Mu. Di dalam Engkau Tuhan ada mujizat Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Engkau yang hiburkan, yang tiada jalan keluar Kau berikan jalan keluar. Di dalam Engkau Tuhan ada setiap pengampunan dari dosa-dosa yang dilakukan ya Bapa. Biarlah kami boleh selalu hidup dengan berkemenangan. Kami boleh menjadi ciptaan-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi suratan yang terbuka, yang bisa dibaca semua orang, dan semua orang boleh melihat ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ada perbedaan antara anak-anak Tuhan dan yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka boleh melihat ada Kristus di dalam kehidupan kami ya Bapa. Melalui kehidupan kami boleh menjadi memenangkan banyak jiwa ya Bapa. Dan melalui kehidupan kami Tuhan, kami boleh menjadi terang dan garam. Terlebih pada hari kelahiran-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dan biarlah umat manusia dimanapun berada, biarlah Tuhan selamatkan sebelum Engkau datang untuk kedua kalinya ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, setiap masalah apapun yang dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan, selalu ada jalan keluar, selalu ada kemenangan demi kemenangan. Dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan ya Bapa melalui kehidupan kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan. Tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Jauhkan kami, hindarkan kami dari serangan-serangan balik apapun juga. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan apapun juga, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Engkau yang membentengi, memagari kami dengan pasukan malaikat-Mu. Tiada kuasa lain selain kuasa-Mu Tuhan. Karena roh yang di dalam kami ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini ya Bapa. Dan kami serahkan dan tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak sekalian. Shalom. Kita bersyukur bahwa hari ini kembali kita boleh diizinkan untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan. Ini minggu pertama dan kita bersuka cita. Penyertaan Tuhan dahsyat luar biasa buat kita di bulan yang lalu. Hari ini kita berkemenangan sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan, oleh darah anak domba. Mari kita angkat bersama Bapak sekalian. Kita siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan, raksanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah
dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Serukan oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, siapa dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Mari bersorak-sorai dosa, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Sekali lagi katakan, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah Anak Domba. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Bapak yang kasih Tuhan. Haleluya, kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diizinkan untuk boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Saat kita masuk ke dalam hadiratnya, mari kita membawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Persembahan yang harum, persembahan yang murni, yaitu hati yang mau menyembah Tuhan. Hati yang mau bersyukur di hadapannya. Sebab Tuhan sangat baik buat kita. Teramat baik. God is good all the time. And all the time God is good. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan baik. Haleluya. Kasih setiamu Oh, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik selamanya.
Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami Betapa dahsyat menyembah-Mu, perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Ku bersyukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Mari lebih dahsyat lagi kita berkata, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya, selamanya ku bawa korban syukur. ke tempat kudus-Mu. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Oh, syukur-syukur. Sebab Tuhan Tuhan baik. Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dahsyat, dahsyat, dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, Kami bersyukur. terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, Terima Yesus. kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Syukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Tuhan akan terus memegang tangan kita untuk kita bisa menyelesaikan tahun ini dengan penyertaan dan pemeliharaannya yang dahsyat. Ketika Tuhan berfirman, maka kita disembuhkan. Ketika Dia bersabda, Dia memulihkan setiap kita. Mari percaya hanya kepada Tuhan dan jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan
dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan saja. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman. Kau berfirman. Mari kita bangun bersama Bapak sekalian. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Lebih dahsyat katakan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya pada Yesusku. Yesusku percaya padamu. Yesusku. Yesusku percaya padamu. Kami serahkan pada Bapak Gembala. Shalom, Jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor, luar biasa. Saya bersyukur dan terima kasih kembali pada pagi yang indah ini kita dapat bersekutu beribadah bersama-sama oleh karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Tanpa terasa sudah berjalan pada bulan yang ke-12, saat ini adalah bulan terakhir dari tahun 2020, kita segera akan menyongsong tahun 2021. Tapi kita dapat bersyukur dan bersukacita karena kita tahu khususnya pada bulan-bulan Desember kita merayakan namanya apa? Natal. Oleh karena itu kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita patut bersukacita dan berterima kasih karena kita punya Tuhan yang luar biasa telah datang menyelamatkan seorang saya. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih, anugerah berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan menyertai hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, masa depan kami telah diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Dan saat ini Bapa pada pagi yang indah ini melalui bibir mulut lidah kami Engkau izinkan, percayakan, kuduskan dan berkati sehingga kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Dan kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat, urapan, kuasa-Mu menyertai hidup kami. Masa depan kami diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Mari kembali kuduskan, sucikan, layakan, dan pakai hamba menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Tuhan izinkan, percayakan, keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu, tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Engkau Tuhan materaikan dalam roh hati kami, dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Sehingga melalui hidup kami, nama Kristus diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, melalui hidup kami kerinduan-Mu. Tuhan, dan kerinduan kami juga Tuhan, banyak jiwa pada akhirnya menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik adanya.
layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami, juga untuk dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dari tempat ini masing-masing, bukan sebenarnya kami datang Tuhan, yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami percaya kami punya masa depan yang luar biasa, karena kami telah punya juru selamat yang luar biasa, namanya Yesus. Terima kasih Bapa, berbicara melalui hamba-Mu dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan terima kasih juga untuk semua pelayanan, rekan-rekan sepelayanan Bogor Tuhan. Engkau berkati dengan heran luar biasa ajaib maupun jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, yang ada di Bogor, ada di Indonesia, di Australia, di Eropa, di Amerika. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Baik, kenapa kita patut bersyukur dan berterima kasih? Karena kita tahu firman Tuhan kata Matius 1 ayat 21. Seorang anak telah lahir bagi seorang saya, yang dikatakan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir bagi seorang saya. Siapakah dia? Matius 1 ayat 21b, dia dikatakan beri nama Yesus. Dan Matius 1 ayat 21c, nama Yesus itu mempunyai makna yang luar biasa, punya arti yang luar biasa, yaitu Sang Juru Selamat. Ia menyelamatkan setiap dimanapun kekasih Tuhan berada, dimanapun permisa saat ini yang sedang mengikuti melalui ibadah online Zoom saat ini, Bogor, saya percaya diberkati dengan heran luar biasa ajaib, dan keselamatan telah menjadi bagian seorang saya lagi. Kita bukan orang-orang berdosa lagi, kita bukan orang-orang terkutuk lagi. Karena firman Tuhan kata Roma 8 ayat 15, anak saya tidak diberikan roh perbudakan. Maka kita ada anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak saya tidak diberikan roh perbudakan, tapi anak saya sudah dikaruniakan sebagai anak-anak Allah. Anak saya yang Tuhan dambakan, rindukan, inginkan melalui hidup seorang saya. Bukan kita lagi yang dikatakan di situ, tapi Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi, tapi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang hidup dalam hidup seorang saya. Oleh karena itu, yang hidup kita hidupi dalam daging ini, hidup oleh karena iman. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan orang-orang yang terhilang. Melalui hidup seorang saya, dia telah pulihkan Anda, dia telah benarkan Anda, dia telah kuduskan Anda, sehingga dia katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kitalah bangsa yang terpilih. Wow, luar biasa. Anda dikriteriakan bukan lagi berbicara bilangan seorang, tapi di depan mata Tuhan, Anda dan saya satu jiwa. Anda dan saya Tuhan lihat begitu banyak jiwa yang menyertai kehidupan saya. Maka Kisah 16 ayat 31 berkata, satu jiwa menerima Yesus, maka kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, permisa dimanapun Anda berada. Yakini, imani, percaya, Tuhan dambakan, rindukan anak saya. Satu jiwa menerima, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Jadi melalui anak dan saya, ada kuasa, ada hadirat, ada urapan, ada tanda heran, ada mujizat Tuhan. Maka kita bukan umat yang biasa-biasa, tapi umat yang luar biasa. Karena anak saya tidak dikenal lagi roh perbudakan, tapi anak sudah dikaruniakan sebagai anak-anak Allah. Yang kita memanggil dia dalam Roma 8 ayat 15c tadi, ya Bapa, Anda memanggil dia di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup seorang saya. Dan konsekuensinya, firman Tuhan katakan, Matius 1 ayat 23, nama lain yang saat ini juga telah dimateraikan dalam kehidupan seorang saya, karena anak telah menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka dia dikatakan apa? Immanuel. Yakini, imani, percaya. Anak dan saya, Immanuel, Allah menyertai seorang saya. Allah beserta seorang saya. Allah bersama seorang saya. Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seorang saya. Wow, luar biasa. Oleh karena itu kita tidak perlu ragu, khawatir, takut dengan masalah, persoalan, pergumulan apapun juga. Bukan berarti kita tidak masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian. Itulah selalu saya katakan, romantika kehidupan di dalam mengikuti Kristus. Tapi Tuhan peduli dalam hidup saya. Dia bertanggung jawab dalam kehidupan saya. Selama tentu Anda dan saya
mengikuti protokol yang Tuhan titipkan dan percayakan di dalam kehidupan saudara saya. Saat ini konteksnya yaitu melalui pemerintah, karena Roma 13 firman Tuhan berkata, kita tunduk kepada pemerintah yang ada karena dia wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Dan saat ini telah ditetapkan protokol COVID-19, kita saat ini ada dalam masa era pandemi COVID-19, tapi Anda tidak perlu ragu, khawatir, takut, karena kita tidak diberikan roh ketakutan lagi. Anda dan saya, 2 Timotius 1 ayat 7, tapi diberikan roh kekuatan yang datang daripada Yesus Kristus. Sang Juru Selamat itu ada dalam kehidupan saya untuk menyelamatkan saudara saya di dalam apa? Dalam masa pandemi COVID-19 ini. Selama tentu Anda dan saya patuhi protokol COVID-19 itu, yaitu sekalipun sedang ada pergi keluar kemanapun juga, jangan lupa selalu pakai masker, dan ini adalah new normal. Inilah yang ditetapkan, inilah yang diinginkan oleh pemerintah. Bahkan ada konsekuensi kalau kita melanggar. Dan memang firman Tuhan katakan dialah wakil Allah di dunia ini untuk memberkati saudara saya, ya, dan juga ada konsekuensi untuk juga menghukum bagi Anda dan saya yang melanggar aturan permainan yang ada. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang taat dengan aturan yang ada. Dan aturan kita adalah tidak lain tidak bukan, adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ada di atas segala-galanya. Dia mengajarkan segala sesuatu yang baik. Ada roh penundukan, ada roh ketaatan, ada roh kesetiaan yang harus mewarnai hidup saudara saya. Ada roh sukacita, sehingga kita dalam keadaan kondisi apa, kita tidak perlu ragu, khawatir, takut apapun juga. Selama Anda tetap memakai aturan yang ada, Yesus berfirman bagi saudara saya, Matius 10 ayat 16, sebagai seekor domba Anda dan saya diilustrasikan, ditempatkan di antara serigala, ejaan lama, ejaan baru, sebagai seekor domba ditempatkan di tengah-tengah serigala. Jadi di antara dimanapun Anda, kiri kanan muka belakang ada. Tapi ejaan baru lebih tegas dikatakan di tengah-tengah. Jadi Anda dan saya, sekeliling Anda dan saya, ada serigala yang dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Oleh karena itu berjaga-jaga dan waspadalah saudara saya. Sebab Anda dan saya seperti singa yang mengelilingi saudara saya, mengeluarkan suara yang mengaum menakutkan. Kalau Anda hidup dalam keraguan, kekhawatiran, ketakutan, di situ celah iblis akan masuk dan merusak hidup Anda dan saya. Karena dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10a. Tapi kita bersyukur dan terima kasih bagi kekasih jemaat GBI Victorious Family Ministry Kota Bogor dalam perlindungan, dalam ketaatan kesetiaan yang Tuhan titipkan dalam kepimpinan yang ada dari Pastor Lydia sebagai MGS yang ada, pembinanya ada Pastor Hadi, dan seluruh jajaran yang ada menyertai dalam satu kebersamaan. Mereka dalam satu kesatian melakukan semua yang baik, memprotek dan mengayomi jemaat Tuhan yang Tuhan titipkan dan percayakan di dalam pengembalaan yang Tuhan percayakan. GBI Victorious Family Ministry Bogor. Dan saya percaya, dan Tuhanlah gembala agung saudara saya. Dan melalui itu juga Tuhan titipkan kepada saya saat ini untuk mengembalakan jemaat GBI Victorious Family Ministry. Dan Tuhan titipkan saat ini, saya berjalan ada di depan saudara saya. Sebagaimana Tuhan juga berjalan di depan saudara saya, dia membawa bangsa keluar dari roh perbudakan, roh penjajahan, roh kenajisan, roh pemberontakan, roh-roh yang dengan tanda kutip membuahkan dosa saat itu. Yang dikatakan dalam Keluaran 14 ayat 14, Ulangan 1 ayat 30, dia berkata, dialah Tuhan dan Juru Selamat. Anda berdiam saja ikuti aturan-peraturan yang ditetapkan. Sekalipun kita berjalan yang logikanya tidak mungkin, di panas terik yang luar biasa, tapi bersama Allah. Pada siang hari ada tiang awan yang menyertai saudara saya. Pada malam hari ada tiang api yang menyertai saudara saya. Tapi waktu tiang awan dan tiang api bergerak, kita harus ikut bergerak. Dan saat ini sekalipun dalam masa pandemi COVID-19, anak saya tidak perlu ragu. Saat ini kita tahu, ya, cerdiklah seperti ular dikatakan tadi, dalam Matius 10 ayat 16b, dia tempatkan, tapi dia berikan hikmat. Kita jangan lupa selalu memakai masker. Ada kesempatan cuci tangan.
Tidak repot-repot dengan sabun apapun, sabun colek, sabun rinso, sabun buat nyuci apapun juga, ya, cuci piring dan sebagainya kita pergunakan. Dan sering-sering kita lakukan hal demikian. Itu akan menjauhkan anak saya dari virus-virus yang tidak bisa terdeteksi, tidak bisa Anda lihat dan sebagainya. Tapi kalau Anda dan saya mengikuti peraturan, saya yakini, imani, percaya. Apa yang Tuhan dambakan, rindukan melalui hidup saya. Tadi dikatakan ada perbedaan yang nyata. Tadi Ibu Lydia bawa dalam 2, yaitu Malaikat 3 ayat 18. Kamu akan melihat perbedaan yang nyata. Jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor yang selalu membaca firman Tuhan, selalu ada satu persekutuan yang indah, ya, dan ibadah-ibadah online Zoom selalu hadir. Oleh karena itu, ajak teman-teman yang lain belum sempat, keluarga yang lain, sampaikan. Kita akan diberkati dengan khairan luar biasa ajaib melalui ibadah online Zoom. Jam 7 jangan lupa hari Minggu. Ya, kita bukan luangkan waktu, kita siapkan waktu untuk diberkati, untuk diproteksi, untuk dijaga, untuk dipelihara. Sebab ada juru selamat menyertai saudara saya. Dia namanya Yesus, Matius 1 ayat 21. Dan konsekuensinya Roma 8 ayat 31. Alkitab berkata, dialah Sang Immanuel. Jika Allah di pihak saudara saya dan dia ada di pihak saudara saya. Karena Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah di pihak saudara saya, dan Matius 1 ayat 23, bukankah dia diberi nama Immanuel? Allah menyertai saudara saya. Kalau dia menyertai berarti dia ada bersama saudara saya. Dia ada di pihak saudara saya. Bahkan dipertegas dengan Matius 28 ayat 20c. Dan ketahuilah, aku di situ. Aku adalah Yesus, sang anak yang telah lahir tadi dalam Yesaya 9 ayat 5a, yang telah lahir bagi saudara saya. Dialah Sang Juru Selamat, dialah Immanuel, dan seorang pemuda telah diberikan bagi saudara saya. Lambang pemerintahan ada di atas pundaknya. Anda dan saya mempunyai otoritas yang luar biasa. Dialah yang dikatakan Immanuel, Allah bersama saya. Maka Roma 8 ayat 31 tadi berkata, jika Allah di pihak saudara saya, maka siapakah lawan saudara saya? Tadi bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada persoalan, masalah pandemi saat ini. Tapi anak-anak Tuhan tidak perlu terus dengan keraguan, kekhawatiran, ketakutan, sehingga tidak dapat lakukan, kerjakan, perbuat apapun juga. Nanti kalau Tuhan telah izinkan Bogor, diizinkan untuk ibadah tatap muka, sesuai nanti dari rekan-rekan sekerja yang bertanggung jawab di Bogor, yang tahu persis keadaan kondisinya, katakan, mari, sudah waktunya kita untuk dapat beribadah tatap muka, ya kita lakukan. Seperti yang saat ini di Jakarta, karena memang peraturan mengizinkan, tapi dengan catatan harus tetap pegang teguh protokol COVID-19. Tetap kita lakukan, ibadah tatap muka, ibadah online tetap ada, ibadah streaming tetap ada, juga untuk ibadah-ibadah youth tetap berjalan, ibadah kid dan teen berjalan, yang luar biasa juga Bogor sudah lakukan semua itu, demi untuk kita bersama, supaya iman kita betul-betul menjadi iman yang luar biasa, sebab firman Tuhan Roma 10 ayat 17, iman kita timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan, melalui ibadah-ibadah online Zoom seperti saat ini, bahkan melalui ibadah-ibadah yang diadakan 2 minggu sekali, rekan-rekan di Bogor, yaitu setiap minggu kedua dan keempat, hari Jumat, ada dalam satu ibadah bersama-sama, ada persekutuan bersama-sama, dan supaya saling erat satu dengan lainnya. Mari, kita pergunakan sarana yang ada itu, ya, untuk kita diberkati, supaya iman kita betul-betul menjadi iman yang teguh, yang luar biasa, yang dikatakan tadi dalam Galatia 2 ayat 20c, namun aku hidup tapi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Dan hidup yang kita hidupi dalam daging, hidup oleh karena iman. Karena kita tahu ada masa pandemi COVID-19, tapi anak saya tetap keluar lebih daripada pemenang. Karena itu Tuhan telah tetapkan, Roma 8 ayat 37. Pada akhirnya Anda dan saya, jelas firman Tuhan karena kita keluar lebih daripada pemenang, yakini, imani, percaya. Bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang. Dan firman Tuhan membuktikan, surat 1 Yohanes 4 ayat 4.
Surat 1 Yohanes 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata, Anda dan saya asalnya daripada Allah. Itulah kehidupan saudara saya, asalnya daripada Allah. Dan dia berfirman, kita adalah anak-anak Allah. Dan roh yang ada dalam kehidupan. Orang percaya, kekasih Tuhan. Jemaat GB Victorious Family Ministry yang ada di Bogor, ada di Australia, ada di kota-kota lain, mungkin saat ini keluarga yang ada di Indonesia, mungkin juga ada di Eropa, Pastor Munik ada di Eropa, teman-teman yang lain juga, rekan-rekan yang lain yang ada di Amerika, di benua yang lain mungkin juga, ya, keluarga, sanak famili, teman sepelayanan yang ada, dimanapun berada, Tuhan yang sama ada di tempat ini. Tuhan yang sama yang Anda dengar saat ini sedang berbicara melalui bibir mulut lidahku. Sebab bibir mulut lidahku bukan aku lagi. Sebagaimana Tuhan mengutus Musa. Tuhan mengutus Musa Keluaran 4 ayat 12. Pergilah engkau, kata Tuhan. Aku akan menyertai engkau. Bahkan Musa katakan, aku tidak fasih berkata-kata. Dan firman Tuhan katakan, Keluaran 4 ayat 12c. Aku akan taruhkan kata-kata apa yang harus engkau sampaikan. Dan itu hamba materaikan. Sehingga yang berfirman saat ini, yang berbicara saat ini, saya yakini imani percaya. Yesus Kristus dalam karya kuasa Roh Kudusnya yang ada dalam kehidupanku. Dia sedang berkata-kata, dia sedang berfirman bagi saudara saya. Waktu Anda aminkan, yakini imani percaya, maka surat 1 Yohanes 4c Alkitab berkata, roh yang ada dalam kehidupan saya sudah mengalahkan. Bukan barangkali nanti apa mungkin dan sebagainya. Dengan tegas diberkata, sudah mengalahkan. Mengalahkan apa? Nabi-nabi palsu itu. Mengalahkan masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian yang menyertai saudara saya. Karena kita tidak pernah berjalan seorang diri. Tadi Matius 28 ayat 20 berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Dan kita persiapkan keberadaan kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Yakini imani percaya. Itu memateraikan anak saya ada dalam satu kebersamaan bersama Kristus. Melalui sakramen perjamuan kudus. Anak saya, dosamu saat ini, Anda sempat dengan sengaja maupun tidak dalam kehidupan yang membuahkan dosa. Tapi yakini imani percaya. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita berbalik dari kesalahan, kejahatan, dosa yang diingatkan. Dan Tuhan ampuni aku. Kuduskan aku, layakkan aku. Untuk aku dapat masuk menerima. Dan bersekutuan yang indah dengan engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Sehingga dosamu merah seperti kermisi. Dia putihkan seperti salju. Merah seperti kain kesumba. Dia putihkan seperti bulu domba. Yakini imani percaya. Itulah imanku. Dan imanku ini tergenapkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Dalam nama Yesus. Sehingga kita keluar lebih dari pemenang. Bagi kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Pemirsa dimanapun. Anda di rumah mungkin hanya ada biskuit, ada kue, ya. Itu dengan iman adalah tubuh Yesus yang terpecah-pecah, ada teh, sirup, bahkan air putih. Sebagaimana Tuhan menanyakan mujizat saat itu di pesta perkawinan di Kana dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Air buat cuci tangan, kaki, muka saat itu sebelum masuk ruangan diisi penuh dan Tuhan bisa ubahkan menjadi anggur yang manis. Yakini imani percaya. Dan sesudah perjamuan, saya mohon diri karena ada jadwal yang tersusun. Saya rupanya segera ibadah jam 8, tapi Pastor Munik nanti yang tutup dalam doa berkat kita dalam satu kebersamaan. Kita persiapkan peran kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci. Tuhan Yesus memberkati. Kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, jika Anda di rumah siapkan roti yang tidak beragi, saat ini saya menerima firman Tuhan. Nehemia 8 ayat 11b, luar biasa firman Tuhan berkata,
Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Tuhan memateraikan sukacita bukan karena dunia, tapi karena Dia. Itulah perlindungan saudara saya. Jadi perjalanan hidup saudara saya ada tembok api kemuliaan Allah melindungi dan menjaga hidup saudara saya. Zakaria 2 ayat 5, Zakaria 2 ayat 8, bahkan dia katakan kita sebagai biji mata Allah sendiri. Mari bantu saya angkat pujian, kita satu dalam satu persekutuan yang indah melalui tubuh dan darah Yesus. Bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu inilah roti yang tidak beragi. Tapi sebagai orang beriman, firman Tuhan berkata, Roma 1 ayat 17b, orang benar hidup oleh karena iman. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan, kebangkrutan, kemiskinan, sakit, penyakit, apapun juga. Tapi hamba percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah, ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, dan sejahtera. Semua yang indah yang datang daripada kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Ya, hormat pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab pada waktu malam hari ia diserahkan mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman percaya. Glory, haleluya, 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 Jesus. Haleluya, Jesus. Baik, sebelum kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila Anda dan saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu, para pemirsa dimanapun Anda berada, Tuhan yang sama, yang ada di tempat ini, Tuhan yang sama ada di tempat Anda berada. Dan kuasanya tidak pernah berubah, Ibrani 13 ayat 8, dahulu kemarin hari ini, bahkan sampai Maranatha. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit Anda saya ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya. Waktu Anda meletakkan tanganmu, bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, perubahan paku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya, sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, Anda juga datang dengan masalah kehidupan rumah tangga, suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan, apapun juga. Tuhan yang sama juga, yang rindu menolong memulihkan hidup saya. Letakkan tangan kirimu di dada, imani percaya,
Waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai kehidupan kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Para pemirsa saat ini, Anda yakini, imani, percaya, terjadilah sesuai imanmu. Matius 9:29b, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni, diberkati, disembuhkan, dan punya masa depan yang luar biasa dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kami tahu cawanlah darah Yesus yang tertumpah di Golgota untuk dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan saudara saya. Tapi melalui darah Yesus, Anda dan saya telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni. Dia datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa. Oleh karena itu dengan iman matikan dosa kelemahan saudara saya bersama Kristus, sehingga dosa tidak berkuasa, tapi kuasa salib nyata dalam hidup saudara saya. Dan Yesus yang sama telah bangkit, Anda dan saya juga masuk dalam kuasa kebangkitan, bangkit dari dosa, kutuk, dan segala hal yang tidak berkenan. Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga, untuk menjadi pembela saudara saya, menjadi perantara saudara saya, pendoa syafaat saudara saya. Bahkan saat ini dia sudah menyediakan tempat yang terbaik. Surga sudah menanti saudara saya. Yohanes 14 ayat 2. Dan dia segera akan datang. Dia datang sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi setiap kekasih jemaat yang diberkati Tuhan, yang takut dan setia dalam mengiringi Tuhan, dia datang sebagai mempelai pengantin pria. Dan anak saya ini dipersiapkan mempelai pengantin wanita, siap menyongsong ia dengan tubuh kemuliaan yang baru. Dan pribadi lepas pribadi, Bapa di surga mempersunting saudara saya dalam Kristus Yesus. Makan seperjamuan muka ketemu muka. Supaya di mana Yesus berada, anak saya berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukankah cawanlah darah Yesus? Amin. Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Kita minum dengan iman percaya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati semua rekan sekerja Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati dengan heran luar biasa aja. Dan setiap partisipasi mereka, apapun yang mereka berikan, lakukan, kerjakan, perbuat, Engkau balaskan dengan heran luar biasa aja. Hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka, jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit, apapun juga. Dan berkat Tuhan terbuka dengan heran luar biasa aja. Sehingga umat-umat Tuhan diberkati dengan heran luar biasa. Dan memateraikan engkau berfirman, engkau datang untuk memberi hidup, dan mereka punya kehidupan dan hidup yang berkelimpahan dalam nama Yesus. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa pada kesempatan minggu depan. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi ini kita juga akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu sekalian dapat memberikan secara transfer melalui dua nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan kami di tempat ini akan memberikan secara langsung persembahan kami. Baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, ucapan syukur kolekte, kita mau berikan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh beribadah, boleh Tuhan menerima perjamuan kudus yang adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami diberkati dengan kesemuanya ini Bapa. Kini saatnya kami juga belajar mendukung pekerjaan Tuhan. Melalui setiap persembahan yang akan kami berikan di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan dan layakkan ketika kami memberi. Agar pemberian ini boleh dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari berikan terbaik bagi Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ku percaya tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ku percaya tidak ada yang mustahil bagimu.
Puji nama Tuhan. Bapak sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit bersama dan Pastor Monik akan memimpin dalam doa berkat, memberkati kita semua, jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Persilakan pada Pastor Monik. Shalom GBI Victorious Family Bogor. Halo. Kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita telah menerima perjamuan kudus pada hari ini. Dan saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Mari kita satukan hati bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas karyamu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengirim anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Sehingga setiap kami yang percaya kepadamu tidak ada yang binasa. Tapi kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Bapa, terima kasih Engkau telah mengirim Yesus Tuhan sebagai juru selamat bagi setiap kami, juru selamat bagi dunia. Emmanuel, Tuhan yang menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu luar biasa. Kami tidak dapat membalas dengan apapun Tuhan. Tapi biarlah pada pagi hari ini, kami mau memberikan hidup kami kepadamu lebih lagi. Engkau yang mengasihi setiap kami, Engkau yang mengangkat kami dari keterpurukan kepada terang-Mu yang ajaib. Engkau yang memakai setiap kami, Engkau yang memberi tujuan ilahi kepada setiap kami untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk menjadi rekan sekerja-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap kebaikan lepas kebaikan kami telah menerima dengan luar biasa. Kami melihat perlindungan dan penyertaan daripada-Mu. Engkau yang membuat kami berbeda Tuhan Yesus. Engkau yang ada dalam setiap kehidupan kami melalui Roh Kudus yang Kau tinggalkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk Bapak Gembala dan Ibu Senior Pastor Abraham Konrad Supit. Engkau yang memberkati dan melindungi, memakai hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkau juga memberkati Pastor Hadi, Pastor Lydia dan keluarga. Engkau memberkati para pemimpin, pelayan Tuhan, jemaat dan keluarga-keluarga GBI Victorious Family Bogor. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami yang hadir di sini beserta keluarga. Bapa, kasih anugerah-Mu begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga bersatu hati merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa yang besar Indonesia. Kami perkatakan Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakil para pemimpin dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar sampai desa-desa. Tuhan, Engkau yang memberi hikmat kepada para pemimpin Indonesia. Dan mereka dapat melakukan tanggung jawab dengan baik Tuhan. Membawa bangsa yang besar ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ABRI, TNI, polisi ya Tuhan, Polri Tuhan. Satukan mereka, berkati mereka dan keluarga. Sehingga mereka juga dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga medis dan keluarga-keluarga Tuhan. Engkau yang melindungi mereka. Engkau yang memberi kekuatan. Engkau yang menyertai ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa kalau ada di antara keluarga kami yang sakit, baik melalui COVID ataupun sakit yang lain Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pasien COVID yang masih terkapar saat ini. Tangan-Mu ya Tuhan yang maha kuasa, Engkau yang menjamah mereka bahkan saat ini. Biarlah mereka melihat kuasa-Mu dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah anugerah keselamatan bagi mereka yang belum
menerima Engkau, boleh mereka terima. Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga untuk hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Engkau memberkati berlimpah-limpah bersama keluarga. Dan saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Kami percaya Engkau datang untuk memberi hidup bagi kami dan hidup yang berkelimpahan. Rencanamu bagi kami adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyediakan yang terbaik bagi kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, kami tidak pernah dengar, bahkan tidak timbul ada di dalam hati kami, telah Kau siapkan. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih Kristus, kita mengangkat tangan ke hadapan Bapa. Dan dibukalah tingkap-tingkap langit, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu. Tuhan memberi hikmat dalam hidupmu. Apapun yang Engkau lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Melalui hidupmu dan keluargamu, banyak jiwa-jiwa dan keluarga-keluarga dimenangkan. Melalui apa yang Kau lakukan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Dan saat ini terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus yang menolong, menghibur, dan membawa setiap kita mengenal hati Tuhan lebih lagi. Beserta saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha ya Tuhan Yesus, kami merindukan-Mu. Kita yang telah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan, Amin. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur. Syukur bagimu, syukur. Syukur bagimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya percaya diberkati oleh Tuhan. Untuk rangkaian perayaan Natal kita di sepanjang bulan Desember ini, tanggal 9 nanti ada Natal Victorious Woman jam 4 sore dan akan disiarkan melalui Zoom online. Nanti linknya Bapak Ibu sekalian akan dikirim. Kemudian tanggal 19 Desember adalah Natal Youth. Betul ya? Jam 4 sore. Kemudian ada Natal Sekolah Minggu tanggal 20 hari Minggunya jam 9. Kemudian kita ada ibadah Natal tanggal 25 via Zoom online di Bogor dimulai jam 7. Dan sorenya kalau tidak salah nanti ada ibadah Natal dari pusat. Demikian beberapa warta yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa membuka layar, mikrofon dan saling menyapa satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.